selamat sore teman kumparan. Selamat datang kembali ya di rangkaian acara Festival UMKM 2021 Kumparan. Dan kali ini kita sudah berkumpul bersama pastinya dari manapun, dari rumah, dari kantor, dari jalan mungkin lagi ada yang di jalan ya. Pastinya ini adalah webinar kelima yang dipersembahkan oleh Prudential Indonesia bersama Jalani Bisnis Sepenuh Hati. Pastinya bersama saya Cindy Lau yang akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan kita tidak terasa sudah berada di hari ketiga nih alias hari terakhir ya Festival UMKM 2021 Kumparan. Terima kasih loh yang udah menyaksikan dari hari pertama mungkin atau dari kemarin hingga hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Gimana rasanya teman kumparan selama 3 hari? Kalau saya pribadi sih kemarin nggak datang tapi saya nonton dari rumah juga kan tetap menyimak banyak sekali ya ilmu-ilmu atau nggak mungkin inspirasi-inspirasi yang bisa didapetin gitu dari rangkaian acara kita tahun ini. Tentunya ini semua pasti kita persembahkan untuk teman kumparan dimanapun berada dan terutama para pelaku UMKM karena kumparan teman UMKM. Wih, senang sekali. Sebagai informasi pastinya untuk teman kumparan semua bahwa semua kegiatan syuting hari ini sudah berlangsung dengan protokol kesehatan yang ditentukan ya. Semua kru, semua sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu dan sudah dinyatakan negatif sebelum kita memulai acaranya. Jadi semoga teman kumparan juga di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Kalau yang kurang sehat semoga cepat sehat, cepat sembuh lagi ya. Saya yakin nih teman kumparan semua setuju kalau 2 tahun terakhir, 2 tahun belakangan adalah tahun yang benar-benar menantang gitu ya. Berbeda banget gitu dan kita nggak pernah mengekspektasikan hal ini terjadi gitu. Kita nggak tahu hal ini bisa terjadi. Banyak sekali perubahan-perubahan. Misalnya dari pekerjaan, ada yang mungkin sempat dirumahkan, ada yang mendapatkan pemasukannya jadi berubah, tambah repot kemana-mana. Terutama dari segi keuangan dan juga segi mental gitu ya. Kondisi ini pastinya dialami juga terutama oleh para pelaku UMKM nih. Padahal ya tadi di awal sempat dikatakan juga menurut Menteri Koperasi dan UKM kita Bapak Teten Masduki, sektor UMKM ini memiliki peran vital dan juga menjadi tumpuan ekonomi dari kehidupan kita nih nasional Republik Indonesia. Maka dari itu peran SDM ini sangat membantu banget ya untuk UMKM melakukan segala adaptasinya di masa new normal ini. Dan pastinya bertransformasi di segala kondisi. Maka dari itu kali ini kita bersama-sama akan membahas cara membangun SDM, membangun bisnis. Itu dia tema kita hari ini ya. Tentunya pastinya saya tidak sendiri, nanti akan hadir bersama saya VP Corporate Business dari Prudential Indonesia, Mbak Rika Irustam. Halo, selamat sore ya. Oke, seru sekali nanti kita ngobrol-ngobrol ya selama 1 jam. Terima kasih pastinya sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di Festival UMKM 2021 Kumparan Mbak-mbak sekalian. Sebelum kita bertiga nanti berbincang ya, nanti kita akan menyimak juga ternyata pemaparan dari Mbak Rika terkait SDM. Kalau gitu langsung saja yuk sebelum kita ngobrol-ngobrol kita terlebih dahulu akan menyimak pemaparan dari Mbak Rika dan nanti setelahnya akan kita bahas juga bersama dengan Mbak Vancelia ya. Silakan Mbak Rika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cindy. Ya, terima kasih teman-teman kumparan, teman-teman UMKM. Pada kesempatan kali ini saya Rika, perwakilan dari Prudential, mau sharing sedikit tentang pengelolaan SDM. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Prudential, sekilas mengenai Prudential Indonesia. Jadi Prudential itu didirikan pada tahun 1995 dan sampai dengan akhir tahun kemarin kita telah memiliki 6 kantor pemasaran, 371 kantor pemasaran mandiri, dan 243.000 tenaga pemasar berlisensi di seluruh Indonesia. Dan kita telah melayani lebih dari 2,8 juta tertanggung di seluruh Indonesia. Next. Nah, tujuan kami adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan yang terbaik di dalam hidupnya. Aspirasi kami adalah untuk menjadikan Indonesia lebih sehat dan sejahtera melalui 4 pilar, yaitu menyediakan asuransi untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, memberikan kebahagiaan bagi para nasabah, menjadi kontributor terdepan di dalam ekonomi syariah di Indonesia, dan memberdayakan komunitas. Next. Nah, Prudential secara aktif melakukan
kegiatan program finansial literasi keuangan sejak tahun 2009 untuk perempuan, termasuk juga untuk pelaku UMKM. Dan pada akhir tahun 2020 kita sudah mencapai lebih dari 60.000 peserta untuk program finansial literasi keuangan. Next. Nah, manfaatnya apa teman-teman untuk mengikuti kegiatan literasi keuangan? Yang pasti manfaatnya adalah agar kita memahami jenis-jenis manfaat dan risiko-risiko dari produk dan layanan jasa keuangan. Setelah kita memahami jenis manfaat dan sebagainya, kita juga tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Kita tahu bagaimana cara mengaksesnya, kita tahu mekanisme transaksinya, dan kita tahu perpajakannya. Supaya nanti kita bisa merencanakan keuangan lebih baik. Dan kita bisa memilih instrumen, produk, dan jasa layanan keuangan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita bisa terhindar dari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Dan diharapkan dengan pengetahuan literasi keuangan yang memadai, kita bisa menjalankan bisnis kita dengan baik dan kinerja perusahaan kita akan membaik, khususnya di masa pandemi ini. Next. Nah, masa pandemi pastinya memberikan tantangan buat kita semua, gitu. Tantangan untuk UMKM diantaranya keterbatasan dana operasional, menurunnya permintaan konsumen, kurangnya juga kesempatan kita untuk berjumpa dengan konsumen, dan operasional kita terpaksa ditutup pada saat lockdown atau pada saat PPKM terbatas juga operasionalnya terbatas. Dan yang paling penting adalah dengan adanya masa pandemi, itu terdapat perubahan permintaan dan perilaku dari konsumen. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian untuk strategi bisnis kita. Next. Nah, aspek apa teman-teman yang perlu kita perhatikan pada masa pandemi ini? Waktu kita melakukan penyesuaian strategi bisnis kita. Yang pertama adalah kita harus menjaga arus kas perusahaan paling tidak memadai sampai dengan sekitar 6 bulan ke depan. Terus kita juga perlu kembali meninjau kembali pengadaan barang dan produksi kita. Kita perlu meninjau ulang produk-produk kita, apakah masih sesuai atau relevan dengan kebutuhan konsumen. Kita juga butuh untuk mengoptimalkan digital platform, khususnya untuk pemasaran dan penjualan produk kita. Nah, kita juga perlu meninjau kembali tentang cara kerja dan tempat bekerja kita. Dan yang paling penting teman-teman yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Karena kita harus meninjau kembali mengenai kebutuhan kita akan SDM, kapasitas SDM kita, dan kemampuan SDM kita. Apakah sudah sesuai dengan kondisi saat ini, atau apakah sudah sesuai nih dengan rencana usaha ke depannya. Nah, next. Nah, jadi dengan adanya perubahan yang harus kita lakukan di masa pandemi, misalnya kita harus diversifikasi produk, harus penyesuaian proses kerja, digitalisasi, work from home, dan lain-lain, tentu saja memberikan tantangan tersendiri di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Gitu. Dan ini tentu saja berdampak kepada kinerja dan produktivitas karyawan, sehingga pengelolaan sumber daya manusia itu harus dilakukan sejak awal, mulai dari saat kita merekrut. Kita harus merekrut orang yang tepat. Terus kita harus menciptakan nilai-nilai dan budaya perusahaan, dan itu dikomunikasikan sehingga menjadi tuntunan dalam perilaku karyawan sehari-hari. Kita juga perlu untuk terus meningkatkan keterlibatan karyawan, dan kita perlu menciptakan rasa aman dan perasaan dihargai agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, mari kita bahas lebih detail lagi. Merekrut orang yang tepat. Karakteristik karyawan itu yang paling penting untuk produktivitas tim dan keberhasilan perusahaan. Jadi merekrut orang yang tepat di sini bukan berarti harus yang sangat pintar atau sangat berpengalaman, tapi yang paling penting adalah orang tersebut memiliki etos kerja yang baik, memiliki keterampilan di bidangnya, dan keterampilannya itu memang sesuai dengan kebutuhan kita.
dan dapat bekerja sama. Selain itu, karena perubahan yang terjadi sangat cepat, orang tersebut harus adaptif, fleksibel gitu. Dan yang paling penting adalah orang tersebut bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Yang kedua adalah kita harus menciptakan nilai dan budaya perusahaan, tapi bukan hanya untuk diciptakan, harus dikomunikasikan secara berkelanjutan ke karyawan sehingga karyawan memahami dan bisa menjadi tuntunan pola pikir dan perilaku karyawan sehari-hari. Di Prudential kita memiliki nilai-nilai ambisius, bergerak cepat, penuh empati, penuh rasa ingin tahu, dan juga pemberani. Dan nilai-nilai ini kami komunikasikan secara berkelanjutan kepada karyawan, dan kita juga bikin sharing session, jadi kayak virtual webinar di mana leaders sharing tentang pengalaman dan pandangannya sehubungan dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, sehingga nilai-nilai ini bisa lebih dimengerti dan lebih dijalani oleh karyawan dalam sehari-hari. Berikutnya adalah kita harus meningkatkan keterlibatan karyawan melalui apa? Komunikasi yang baik, yang berkelanjutan, empati, dan juga kegiatan-kegiatan bersama. Di Prudential kita memiliki wadah di mana karyawan itu bisa memberikan feedback kepada perusahaan dan juga feedback kepada rekan sekerjanya. Gitu. Dan kita juga memiliki kegiatan-kegiatan bersama di mana pada saat pandemi ini kegiatan bersamanya lebih banyak dilakukan virtual yang simple-simple aja teman-teman, kayak misalnya kita bikin Zumba virtual atau misalnya kita bikin SKJ virtual atau kita health sharing, health talk atau misalnya financial talk yang gampang-gampang aja gitu. Tapi paling tidak komunikasi dan kegiatan bersama itu bisa meningkatkan emotional engagement di antara karyawan. Terus yang berikutnya adalah tentang rasa aman. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan rasa aman bagi karyawan. Salah satunya adalah dengan menyediakan perlindungan bagi karyawan. Pandemi membuat orang lebih banyak menyadari, oh ternyata risiko kesehatan ini semakin besar ya, dan biaya pengobatan itu mahal. Kalau perusahaan ingin menanggung sendiri biaya pengobatan karyawannya, tentu akan ada risiko finansial bagi pemilik usaha. Nah, dengan adanya asuransi karyawan, pemilik usaha dapat menjaga arus kas perusahaan karena besarannya tetap dalam setahun. Nah, namun memang kadang-kadang sulit untuk mendapatkan perlindungan asuransi karyawan kalau misalnya kita baru mulai nih bisnisnya. Nah, di Prudential kita menyediakan perlindungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan untuk UMKM dengan karyawan minimum 5 orang. Gitu. Terus, next. Nah, ini juga sedikit tips yang perlu diperhatikan oleh pemilik usaha dalam memilih rekanan perusahaan asuransi, di mana di masa pandemi ini memang kalau bisa kita memilih rekanan asuransi yang memberikan layanan digital, sehingga lebih memudahkan karyawan kita untuk mendapatkan informasi ataupun untuk mengajukan klaim. Jadi kalau di Pruworks itu kita ada aplikasi untuk karyawan dan juga ada portal untuk perusahaan, sehingga mudah untuk mendapatkan informasi polis, peserta, manfaat, klaim, dan rumah sakit rekanan. Semuanya transparan, bisa dibaca di aplikasi. Dan juga ada electronic card, jadi kalau mau pengobatan di rumah sakit secara cashless itu tinggal kasih electronic card-nya, atau kalau mau pengajuan klaimnya itu bisa diajukan secara elektronik melalui fitur e-claim. Nah, akhir kata teman-teman, bahwa keberhasilan perusahaan itu dimulai dari sumber daya manusianya. Jadi kalau happy employees, happy customers, dan happy business. Terima kasih.
Luar biasa, terima kasih sekali ya Mbak Rika ya. Aku senang sekali happy customer, happy employee, happy business itu tuh yang perlu digarisbawahi dan sekaligus merangkum tadi pemaparannya yang luar biasa. Langsung kita ngobrol-ngobrol ya. Pertama-tama aku pengen nanya langsung deh ke Mbak Rika kalau gitu. Tadi sudah disampaikan gitu yang perlu diketahui sama kita nih kaum millennials dalam menyiapkan SDM gitu. Nah, menurut pengamatan Mbak Rika sendiri gitu sejauh ini, apakah sedikit banyak dari kita nih dari kami sudah menyiapkan belum ya SDM yang efektif bagi usahanya Mbak, terutama sektor UMKM sendiri? Ya, ya jadi memang sama-sama kita ketahui bahwa kaum milenial sekarang banyak yang menjadi entrepreneur ya Mbak Cindy ya. Dan saat Betul. kita membangun, ya, dan saat kita membangun bisnis tuh kadang yang kita fokuskan biasanya aspek bisnisnya, aspek finansialnya, gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa sama pengelolaan sumber daya manusianya. Memang kedua hal yang tadi saya sebutkan penting, tapi juga pengelolaan sumber daya manusia juga penting. Nah, di sini memang peran serta dari pemerintah dan termasuk badan usaha swasta nih seperti Prudential dan Kumparan yang juga harus secara aktif memberikan wadah pembelajaran sharing bukan hanya dari bisnis, juga finansial dan juga untuk pengelolaan sumber daya manusianya Mbak Cindy. Berbicara tentang banyak sekali masalah-masalah ya Mbak Rika dan juga resiko-resiko yang muncul gitu di UMKM. Apalagi di masa krisis yang 2 tahun ini kita jalani seperti sekarang nih. Kalau dari Prudential sendiri gimana Mbak membantu kita-kita melalui PruWorks tiba-tiba ya bisa membantu mengatasi atau meminimalisir hal-hal tersebut tuh. Mungkin kelebihan SDM atau mungkin SDM yang kurang efektif. Nah, silahkan Mbak Rika. Ya, jadi dukungan Prudential untuk UMKM ya sesuai dengan aspirasi Prudential sendiri ingin menjadikan Indonesia lebih sehat dan sejahtera. Yang kita lakukan yang pertama adalah di bidang edukasi, di mana kita secara aktif memberikan literasi keuangan supaya pemilik UMKM juga memiliki pengetahuan yang baik ya dan bisa bisnisnya tuh bisa berkembang. Dan juga kita memberikan kayak health talk melalui platform sosial media atau webinar seputar informasi kesehatan sehingga juga bisa memberikan input positif kepada pelaku-pelaku UMKM. Yang kedua dari bidang proteksi. Jadi Prudential juga memberikan akses bagi pemilik UMKM untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Jadi bukan hanya perusahaan yang besar-besar saja yang bisa mendapatkan asuransi karyawan, tapi juga UMKM bisa mendapatkan perlindungan asuransi untuk karyawannya. Di kita juga menyediakan layanan vaksinasi COVID, Mbak Cindy, untuk masyarakat di Pru University, Mall Kokas, dan sampai saat ini sudah lebih dari 50.000 orang yang mendapatkan vaksinasi di sana. Wah, luar biasa sekali. Siapa hayo yang kebagian kemarin vaksinasinya Prudential ya. Semoga tambah terus semakin banyak lagi yang divaksin ya Mbak. Aku yakin itu bisa terjadi. Amin. Ini dia nih jaminan perlindungan gitu ya. Kadang-kadang menjadi salah satu faktor penentu juga kita untuk masuk perusahaan yang mana gitu. Penting juga untuk meningkatkan atau menjaga optimisme gitu ya Mbak Rika bagi SDM, bagi para pelaku usaha juga. Nah, yang ditawarkan oleh PruWorks ini, apakah mampu menjawab kebutuhan dari para pelaku UMKM atau enggak nih Mbak? Mungkin boleh dijelaskan lagi? Iya, jadi Prudential melalui PruWorks itu memberikan perlindungan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan bagi karyawan UMKM mulai dari 5 orang karyawan, di mana manfaatnya sendiri bisa dipilih, disesuaikan dengan budget perusahaan. Jadi perusahaan bisa menentukan mungkin di awal-awal manfaatnya sekian dulu, nanti seiring dengan perkembangan bisnis, manfaatnya bisa disesuaikan lagi. Selain itu, kita juga menyediakan layanan dalam platform digital, sehingga nasabah itu lebih transparan mendapatkan informasi tentang manfaatnya, tentang kepesertaannya, tentang klaimnya, serta kalau misalnya kita mau berobat ke rumah sakit mana ya yang sudah rekanan dengan Prudential. Nah, Prudential sendiri sudah bekerja sama dengan lebih dari 2.000 rumah sakit dan klinik rekanan di seluruh Indonesia. Jadi kalau karyawan mau berobat itu nggak perlu bayar dulu, tinggal tunjukkan kartu, atau kalau kartunya belum ada di PruWorks aplikasi itu ada e-card, electronic card yang bisa ditunjukkan juga ke rumah sakit. Nah, jadi
karyawan itu bisa lebih tenang, lebih merasa nyaman dan bisa fokus menjalankan pekerjaannya. Yang paling penting pemilik usahanya juga bisa fokus untuk menjalankan bisnisnya biar makin sukses. Gitu Mbak Cindy. Itu dia ya, saling simbiosis mutualisme tetap aman, tenang, pokoknya mas semuanya terjamin gitu. Apalagi kalau bisnisnya tadi kayak F&B gitu atau bisnis-bisnis yang banyak resikonya gitu untuk karyawan-karyawan kita, tentunya kita harus jaga SDM itu tadi ya. Lanjut lagi Mbak Rika, tadi kan di awal kita ada omongan dari Bapak Menteri gitu ya, bahwa Pak Menteri Teten Mas Duki ini yakin banget generasi muda, generasi millennials ini mampu mendorong produk UMKM bahkan sampai masuk ke pasar dunia. Harapannya tersebut seperti itu. Bagaimana sih cara efektif dari pemanfaatan SDM nih menurut Mbak Rika untuk generasi-generasi kita milenial supaya cita-citanya Pak Menteri dan mungkin cita-cita kita semua tadi bisa tercapai? Iya, iya betul. Jadi generasi milenial kan saat ini sudah memanfaatkan sosial media ya Mbak Cindy untuk memasarkan produknya ya. Mulai dari Instagram, TikTok dan lain-lain. Jadi produk UMKM kita tuh sudah bisa diakses oleh masyarakat global. Nah, agar UMKM kita nih bisa lebih baik lagi dalam menembus pasar global, ya tentu saja ini nggak bisa sendiri ya. Jadi dukungan dari pemerintah dan juga peran serta swasta itu dibutuhkan untuk mendukung supaya UMKM ini bisa lebih menembus lagi ke masyarakat global, misalnya dalam bentuk misalnya memberikan pengetahuan dan keterampilan ke SDM untuk ke pelaku UMKM, bukan jadi sumber daya manusia itu dibekali pelatihan yang berkelanjutan. Jadi baik pelatihan bisnisnya, pelatihan keuangannya, pelatihan digital dan lain-lain. Jadi masyarakat Indonesia itu atau pelaku UMKM itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selalu up to date dan siap untuk menghadapi perubahan-perubahan sehingga meningkatkan pemasaran digital dan juga dari waktu ke waktu produk-produk kita juga akan makin bisa bersaing dengan pasar global. Gitu Mbak Cindy. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan kedua kalau gitu ya. Kali ini untuk Mbak Rika nih dari Anindita Ayu katanya. Di masa pandemi ini, apakah produk dari Prudential yang cocok untuk UMKM yang cash flow-nya fluktuatif naik turun? Wah penting juga nih ya Mbak Rika ya. Karena kan kadang-kadang orderan banyak gitu ya. Orderan kadang-kadang sepi, nah nggak selamanya bisa stabil. Gimana Mbak Rika solusinya nih dari Prudential? Silakan. Ya, justru karena cash flow itu kan kadang naik turun gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu mau memberikan perlindungan kepada karyawannya itu tanpa asuransi, justru itu risiko finansialnya lebih besar karena kita nggak tahu kapan karyawan kita sakit atau bagaimana, itu risiko finansialnya tidak terduga. Nah, justru dengan adanya asuransi maka itu bisa lebih clear budgetnya gitu. Jadi produknya sendiri dari Purworks itu kan periode polisnya setahun, di mana setiap tahun itu bisa dilakukan penyesuaian kembali tentang manfaat yang mau diberikan kepada karyawannya. Jadi budgetnya itu bisa mengikuti manfaat yang akan diberikan kepada karyawan sehingga bisa align dengan tadi cash flow yang naik turun. Itu produknya sendiri juga bisa dipilih apakah mau asuransi jiwa atau kecelakaan diri atau kesehatan, itu bisa disesuaikan dengan budget yang ada di perusahaan. Wih, luar biasa. Jadi sesuai juga banyak pilihan-pilihan produknya, tergantung juga dengan budgetnya yang bisa disesuaikan sama cash flow kamu masing-masing. Jadi jangan takut gitu ya, apakah harganya terlalu mahal atau enggak. Mendingan nanti abis ini di kontak dulu, chatting-chattingin dulu, konsultasi kira-kira mana yang cocok. Semoga menemukan jalan tengahnya jadi bisa gitu ya, supaya biayanya tetap terduga gitu, nggak tiba-tiba waduh banyak yang sakit di bulan ini atau gimana, amit-amit gitu ya Mbak ya. Pertanyaan selanjutnya nih, karakteristik SDM yang seperti apa sih yang kelihatannya atau sudah dipantau gitu, sudah terbukti bisa nih berkontribusi untuk membantu kemajuan bisnis kita. Berarti mungkin kayak mencari orang-orang yang seperti apa gitu, SDM-SDM yang seperti apa. Iya, bagi saya itu yang pertama adalah positive attitude ya, karena kalau misalnya positive attitude itu akan mempengaruhi lingkungan kerjanya. Gitu. Kalau misalnya dari awalnya saja sudah negatif, itu nanti takutnya malah bikin toksik
environment gitu. Jadi yang penting positif attitude-nya. Terus karena sekarang ini kan kita lagi masanya perubahan itu sangat cepat terjadinya. Jadi orangnya itu yang fleksibel, yang bisa beradaptasi. Dan juga terutama dengan model pekerjaan yang sekarang banyak di rumah, kadang di kantor dan di mana-mana, menurut saya orang tersebut bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Jadi dengan minimum supervision karena memang di dalam dirinya ada tanggung jawab kerja yang baik, jadi tetap performance kerjanya itu baik. Wih, luar biasa. Selain positif attitude, harus menjadi tanggung jawab, bisa diandalkan juga. Saya setuju banget gitu ya. Pertanyaan terakhir nih mungkin dari Lung Prilyanto untuk Mbak Rika. Apakah Pruworks ini dikhususkan bagi yang sudah berpenghasilan rendah atau kurang mampu, Mbak? Ataukah untuk semuanya bisa nih? Mungkin maksudnya penyalurannya ya berikutnya ya, dikhususkan bagi yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu atau gimana? Ya, jadi produk asuransi kumpulan atau asuransi karyawannya Pruworks tentu saja tersedia untuk berbagai segmen. Jadi ada untuk segmen UMKM di mana mulai dari 5 orang karyawan, terus ada juga yang untuk medium dan ada juga yang large, yang korporasi. Nah, tapi memang kelebihan dari produk ini adalah manfaatnya itu fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi butuhnya yang seperti apa gitu. Nanti kita akan berikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabahnya. Tapi untuk target marketnya sendiri itu bisa dari 5 orang karyawan sampai dengan ribuan karyawan itu kita bisa. Wih, keren sekali. Sudah terjawab kalau gitu semua pertanyaan dan juga rasa penasarannya. Semoga sudah cukup dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Vancelia dan juga Mbak Rika sudah menyempatkan waktunya memberikan insight yang luar biasa banget. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di acara-acara inspiratif. Kalau saya sih beneran nih, saya penikmat Singfutang, saya pakai Prudential juga gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mbak Dadah. Cindy.